Perbedaan tanda kiamat menurut Yahudi, Syiah, dan Islam. Saudaraku, hari kiamat merupakan sebuah kepastian. Tidak hanya Islam yang meyakini hari akhir, tetapi juga beberapa agama lainnya. Kiamat akan selalu ditandai dengan beberapa peristiwa menjelang hari kehancuran alam semesta tersebut. Akhir zaman seringkali digambarkan sebagai suatu masa yang diwarnai oleh kesusahan, peperangan, dan konflik kemanusiaan hingga datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Di dalam Islam, semua tanda kiamat sudah disebutkan oleh Rasulullah dengan sangat gamblang. Tanda-tanda kiamat ini sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Di antaranya, munculnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya binatang melata, adanya kabut dan angin berhembus yang mematikan, munculnya api dari Yaman, terjadinya tiga gerhana dan penghancuran Ka'bah. Selain itu, ketika kiamat terjadi, Al-Quran pun sudah diangkat dan tiada lagi orang yang beriman tersisa di muka bumi. Lantas bagaimana tanda-tanda kiamat menurut kepercayaan lain? Yang pertama oleh kaum Yahudi. Siapa itu kaum Yahudi? Kaum Yahudi adalah kelompok etnis dan keagamaan yang berasal dari bangsa Ibrani di Timur Tengah. Mereka merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim melalui putranya Ishak dan cucunya Yakub atau Israel, yang memiliki 12 anak yang menjadi nenek moyang 12 suku Israel. Nah, berikut adalah tanda-tanda kiamat yang dipercaya oleh kaum Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, mereka yang hidup pada akhir zaman akan menyaksikan 1. Dikumpulkannya orang-orang Yahudi di pembuangan ke Israel yang ada secara geografis. Atau menurut Wikipedia, inilah yang disebut dengan istilah Zionisme. Zionisme merupakan sebuah gerakan politik yang didirikan oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl. Agenda utama mereka adalah menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora sejak ribuan tahun untuk kembali ke tanah Palestina. Istilah Zionisme sendiri diambil dari kata Zion, yang dalam bahasa Ibrani berarti batu karang. Hal ini merujuk pada bangunan Solomon Temple yang dibangun di atas bukit karang yang bernama Zion, yang terletak di sebelah barat daya kota Al-Quds, atau yang lebih dikenal dengan Yerusalem. Mengutip laman Britannica, Zionisme termasuk gerakan nasionalis Yahudi. Mereka memiliki tujuan mendirikan negara nasional Yahudi di Palestina yang dianggap sebagai tanah air kuno orang Yahudi. Lewat gerakan Zionisme ini, lantas banyak orang Yahudi yang eksodus ke Palestina sejak tahun 1930. Tanda kiamat kedua menurut kaum Yahudi adalah dikalahkannya semua musuh Israel. Saudaraku, tanda kiamat yang ketiga menurut kaum Yahudi adalah pembangunan kanisah di Yerusalem dan dipulihkannya kembali persembahan kurban dan ibadah di kanisah, dan adanya kejadian tentang kebangkitan orang mati atau Tahiyat Hameitim. Yang keempat, pada suatu saat Mesias Yahudi akan menjadi Raja Israel. Ia akan memisah-misahkan orang-orang Yahudi di Israel menurut bagian-bagian wilayah sukunya yang asli di negeri Israel. Pada masa ini, Gog, Raja Magog, akan menyerang Israel. Siapa Gog dan negara Magog itu tidak diketahui. Magog akan bertempur dalam suatu pertempuran hebat yang mengakibatkan jatuh korban yang besar di kedua belah pihak. Namun kaum Yahudi diyakini akan diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan. Ini adalah pertempuran yang dirujuk sebagai Armageddon. Setelah memusnahkan musuh-musuh terakhir ini untuk selama-lamanya, Tuhan umat Yahudi akan mengenyahkan semua kejahatan dari keberadaan manusia. Setelah tahun 6000 dalam kalender Yahudi, milenium ke-7 adalah masa kesucian, ketenangan, kehidupan rohani, dan perdamaian di seluruh dunia, yang disebut sebagai Olam Haba, atau dunia masa depan. Saat itu, semua umat Yahudi akan mengenal Tuhan secara langsung. Dan bagaimanakah tanda kiamat menurut ajaran Syiah? Siapa itu kaum Syiah? Syiah berpusat di Iran. Ada beberapa perbedaan antara Sunni dan Syiah. Yang pertama adalah Sunni meyakini kepemimpinan Islam dipilih melalui musyawarah, sedangkan Syiah percaya kepemimpinan adalah hak Ahlul Bait. Yang kedua, Syiah memiliki konsep imam yang maksum, sementara Sunni tidak. Yang ketiga, beberapa praktik ibadah dan fikih Syiah berbeda dari Sunni, seperti tata cara sholat dan azan. Mengenai tanda akhir zaman, mayoritas tokoh Syiah sepakat akan rincian kejadian yang akan terjadi pada hari-hari terakhir manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai juru selamat umat manusia, dan bangsa-bangsa dari semua agama akan bersatu di bawah agamanya. 2. Akan terjadi pembunuhan-pembunuhan massal atas umat Syiah di Irak atau sekitar sungai Efrat. Dan untuk kepala mereka akan disediakan hadiah uang, meskipun mereka diklaim bukan sebagai penjahat. Yang ketiga, akan terjadi pemberontakan oleh seorang Yamani yang akan dikalahkan dalam usahanya itu. Yang keempat, kaum Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi akan muncul kembali dan menyampaikan khutbahnya di Ka'bah dan akan mengumpulkan pasukan dengan 313 jenderal dan ribuan pengikut untuk mengalahkan Dajjal.
Yang kelima, seseorang yang bernama Sufyani, agamanya tidak disebutkan meskipun ia adalah keturunan dari dinasti Umayyah yang telah berantakan dan keturunannya kemungkinan menyebar di Levant dan Spanyol atau Maroko selama 12 abad terakhir, akan memimpin pasukan-pasukan dari Suriah melintasi Irak ke Arab untuk mengalahkan pasukan Mahdi bersama-sama dengan sekutunya. Yang keenam, Imam Mahdi akan mendirikan kembali Islam yang sejati dan dunia akan menemukan pendamaian dan ketenangan. Yang ketujuh, Imam Mahdi akan berkuasa untuk suatu masa. Yang kedelapan, kebangkitan manusia akan dimulai dan hari penghakiman juga akan dimulai. Sementara itu, saudaraku, Islam sebagai agama yang lurus menyatakan bahwa kiamat akan segera tiba setelah turunnya Nabi Isa yang akan memberantas Dajjal. Lalu Nabi Isa akan mempersatukan umat manusia serta menjadikan semuanya beragama Islam dan menjadi imam sholat. Tentunya berita ini merupakan berita besar yang mustahil luput dari uraian Al-Quran dan hadis. Allahu a'lam.